Selamat datang kembali di podcast Eng. Kali ini kita akan bahas tentang data pemilih di pemilihan umum. Menjelang pemilihan umum 2024 yang akan diselenggarakan 14 Februari, tentu data pemilih merupakan hal yang krusial. Karena di negara demokrasi, tentu saja hak-hak pemilih harus dipenuhi agar menjadikan pemilu itu berintegritas. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Komisioner KPU Provinsi Sumatera Utara, Divisi Data dan Informasi ya. Kepada Bang Yul Hasni, apa kabar Bang? Sehat ya? Sehat. Ya, kita akan berbicara soal data pemilih, terutama pengalaman sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Bang Yul Hasni dan kawan-kawan di KPU mengenai persiapan untuk menuju pemilu 2024. Sebelumnya mungkin kita bisa perkenalan sedikit dulu untuk Bang Yul Hasni, mungkin bisa kenalkan sedikit mengenai track record Abang selama ini. Track record ya. Baik, sebenarnya sejak saya menjadi anggota KPU di prodi kedua ya, 2013. Pertama? Iya, siap. 2013, kemudian terpilih lagi menjadi komisioner 2018. Saya memang lebih banyak mengampu di bagian data. Meskipun sempat di Parmas dan sempat juga ketua walaupun diberhentikan. Ya, sempat ketua. Ya. Nah, karena mengampu data sedikit banyaknya memang persoalan data pemilih ini dari tahun ke tahun tentu ada persoalan, tapi dari tahun ke tahun setiap persoalan itu bisa kita atasi dengan lancar lah ya. Namanya juga data pemilih ini kan perlu dicermati. Dicermati. Jadi karena ini persoalan data pemilih ini hal yang paling penting karena itu menyangkut hak konstitusi rakyat ya kan, supaya bisa menggunakan hak pilihnya, maka ini tetap harus dijaga gitu. Oke, langsung aja mungkin ya. Apa sebenarnya syarat seseorang menjadi pemilih? Infonya KPU sekarang mendata pemilih berdasarkan de jure. Bisa dijelaskan Bang Yul, ini maksudnya seperti apa? Kan begini, syarat seseorang itu bisa menjadi berhak memilih itu tentu syarat pertama itu memang penting kalau mereka harus terdaftar. Mereka tuh harus terdaftar sebagai pemilih. Nah, syarat mereka terdaftar sebagai pemilih inilah yang perlu kita urai. Jadi pada pemilu 2019 kemarin ya kan, dalam tahapan proses pendataan pemilih kita itu berbasis de facto. Artinya kita tidak melihat administrasi kependudukan seseorang, sepanjang faktanya dia ada itu kita bisa mendata dia sebagai pemilih. Tetapi hari ini ya kan, selain de facto kita juga konsepnya de jure yang paling penting. Kalau bicara soal de jure, tentu ini soal administrasi kependudukan. Itulah yang kemudian syarat seseorang untuk bisa didata itu dia harus memiliki EKTP atau NKK atau KK maksud saya. Maaf. Jadi KTP dan kartu keluarga. Ini syarat yang menjadi hal yang mutlak penting agar seseorang itu bisa didata sebagai pemilih, dan ketika sudah didata dia kan bisa menggunakan hak pilihnya. Gitu kira-kira. Ya, jadi ada perubahan dari 2019 yang masih menggunakan dan sebelumnya ya masih secara de facto 2024 nanti kita sudah de jure. Ya, ini tujuannya sebenarnya supaya lebih akurat atau belajar dari pengalaman 2019 yang ada beberapa masalah kan. Iya, karena begini, kalau kita tidak berbasis de jure nanti persoalannya orang ketika didata secara de facto, misalnya saya secara de facto saya didata walaupun saya tidak memiliki identitas kependudukan sebenarnya, tapi ketika saya kemudian didata di tempat lain menggunakan identitas kependudukan saya, itu kan bisa dua kali saya bisa dua kali saya menggunakan hak pilih. Jadi dan seperti itu banyak terjadi di 2019 yang masalah. Betul. Jadi hal-hal seperti itu harus kita hindari sejak sekarang. Dan ini juga dalam usaha kita untuk menghindari munculnya data-data ganda, data ganda yang ada di pemilu kita. Oke, kita lanjut nih Bang Yul. Bagaimana dengan alur pendataan pemilih pada pemilu 2024? Ya, sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya, kita itu yang menggunakan apa yang kita sebut dengan pencocokan dan penelitian, atau lebih akrab sebagai coklit ya. Nah,
hanya penyebutan saja berbeda. Kalau misalnya dalam konteks pilkada namanya PPDP, petugas pemutahiran data pemilih, tapi kalau dalam pemilu disebut Pantarlih. Ya kerjanya hampir sama, hanya penyebutan saja. Nah, Pantarlih ini bekerja selama 2 bulan untuk melakukan coklit door to door. Jadi data diturunkan oleh KPU ke Pantarlih itu basisnya adalah DP4. DP4 ini diambil dari data DP4 yang diserahkan oleh pemerintah ke KPU, kemudian dilakukan sinkronisasi. Ya, artinya sinkronisasi dengan daftar pemilih berkelanjutan kita yang punya, kemudian DPT terakhir, itulah kemudian turun menjadi A, formulir daftar pemilih. Nah, formulir daftar pemilih yang berisi nama-nama itulah kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian, mendatangi rumah ke rumah. Itu alurnya pertama. Barulah kemudian hasil coklit itu, nah ini ada yang baru lagi memang. Jadi pakai e-coklit namanya. Jadi kalau dulu Pantarlih kerja manual, jadi mereka menyatat secara manual, sekarang mereka sudah pakai e-coklit dibantu. Jadi secara otomatis begitu pemilih sesuai, dia akan klik sesuai di e-coklit, aplikasi e-coklit itu, dan aku langsung terkoneksi ke KPU. Jadi dia tidak panjang lagi alurnya gitu. Jadi sudah ada aplikasi sendiri yang disediakan oleh KPU. Karena gini, kalau dia manual gitu artinya kan harus mencatat lagi. Iya benar. Nah, jadi pekerjaan itu bisa berisiko soal salah nama orang, salah nicknya bisa terjadi gitu. Tapi e-coklit itu mempermudah, hanya tinggal mencocokkan saja gitu. Oke, setelah e-coklit dilakukan, itulah yang akan menjadi basis awal untuk daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara dulu namanya DPS. Beberapa bulan yang lalu KPU provinsi sudah merilis 12 juta ya pemilih di Sumut. 11 juta lebih. Ya. Itu yang berarti DPS. Hasil pemilih sementara. Coklit itu. Iya, hasilnya coklit. Jadi 11 juta ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu kemudian kan kita melakukan yang disebut dengan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Hasil perbaikan ini masukan dan tanggapan dari masyarakat yang muncul ke kita, kemudian kita rekapitulasi kembali. Tapi perlu kami sampaikan, 11 juta kemarin yang kita data itu kan ada yang data ganda. Ya, dan itu jumlahnya banyak. Banyak. Akhirnya kita kemarin DPSHP kita nggak sampai 11 juta, hanya 10 juta sekian. 10 juta sekian. Nah, jadi ada penurunan 1 juta. Artinya kan data ganda kita coret, yang TMS, yang sudah TNI Polri dan sebagainya. Tapi memang data ganda itu penyuplai terbesar. Kenapa kemudian daftar pemilih sementara kita cukup besar, 11 juta. 11 juta. Ya. Tapi Sumatera Utara masih provinsi dengan daftar pemilih terbesar di luar Pulau Jawa ya? Iya, untuk di Sumatera, ya di luar Pulau Jawa, betul. Ya. Kita peringkat keempat ya setelah Jabar, Jatim, Jateng, dan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya, baru setelah itu baru DKI, Banten gitu. Oke. Tapi kan meskipun sudah ada perubahan, coklit segala macam, masih ada beberapa problem mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan juga, Bang. Problem pendataan pemilihnya gimana? Kalau konteks Sumatera Utara yang sudah dijalankan gimana? Ya pasti ada. Ya, saya mau ceritakan dulu dinamika coklit ya. Bagaimana petugas kita itu harus mendatangi rumah ke rumah. Bayangkan misalnya kalau mendatangi rumah orang yang mungkin ada hewan peliharaannya. Ya, barangkali ada di tayangan-tayangan di video yang viral ya, dikejar anjing. Kemudian pemilihnya yang tidak mau dijumpai, rumahnya yang dikunci, banyaklah tantangan-tantangan. Nah, tapi sebenarnya problem utama kita ini menjadi PR bersama, bukan hanya KPU ya, data kependudukan kita. Ya, problemnya begini, ada nama orang, ada nick, nicknya satu, tapi digunakan oleh sekian orang. Saya nggak tahu nih metode seperti apa, kenapa nick itu sama, nick saya dengan Bung Fred sama, pada orang berbeda gitu. Nah, belum lagi misalnya kalau itu nick yang sama itu di daerah terdekatnya di satu desa. Malah di satu desa. Satu desa gitu. Itu bisa ya? Bisa gitu. Makanya kemudian nick ganda itu, makanya kita membersihkannya berpedoman, kemudian kita meng-cross check sebenarnya nick yang asli itu yang mana. Makanya kemudian kita, itu yang dilakukan oleh KPU. Itulah kita gunakan secara de facto. Faktanya itu dia sebenarnya yang punya nick ini siapa. Setelah kita cek misalnya saya gitu, ternyata nick yang digunakan tadi adalah milik saya, ternyata Bung Freddy nggak ada. Nah, orangnya nggak ada, tapi tetap ada nicknya gitu.
Itu kira-kira data yang coba kita atasi problem kita. Jadi proses kegandaan. Dan kemudian kita karena berbasis de jure, orang pindah domisili itu kan, kalau dulu ya pemilu dulu kita coret saja kalau sudah tidak ada. Tapi sekarang kita nggak bisa mencoret seseorang kalau tidak ada surat keterangan pindah domisilinya. Itulah basis de jurenya gitu. Nah, kebanyakan problem kita, masyarakat kita pindah kemana saja itu nggak ada surat pindah memilihnya. Pindah domisili. Nah, sayangnya ketika dia terbitkan KTP-nya di tempat lain, itu bisa keluar. Loh, idealnya kan kalau KTP di sana dikeluarkan harus ada mana surat pindah domisili Anda. Idealnya kan seperti itu. Persyaratannya. Betul. Sehingga kemudian di sini kita tidak bisa mencoret karena surat pindah domisilinya belum ada. Di sana menjadi pemilih baru dia. Karena ada EKTP-nya gitu. Ini contoh sederhana. Itu bisa membuat itulah yang disebut data ganda. Kegandaan. Kemudian ya seperti karena kita masih de jure, lagi-lagi de jure tentang orang meninggal. Nah, sering terjadi nih. Nah, ini kalau orang meninggal ini, kalau dulu karena berbasis de facto saja, sepanjang sudah kita lihat ada orang meninggal dan sebagainya misalnya, atau sepanjang sudah ada surat pernyataan dari keluarga ya cukup bisa kita coret. Tapi sekarang tidak bisa pernyataan keluarga saja, harus didukung dengan bukti ada akte kematian dan pencoretan. Ya, tapi kita mempermudah karena mengurus akte kematian ini kan tidak banyak masyarakat yang mau bersedia. Makanya kemudian kita kemarin kepada PPS ataupun juga PPK, saya sampaikan sepanjang ada surat keterangan meninggal yang dikeluarkan oleh kepala desa secara bersama-sama rame gitu, satu atau dua orang, itu masih kita benarkan untuk di TMS kan. Itu secara de jure boleh? Boleh, karena kalau hanya pengakuan keluarga ini problem. Jadi ada orang yang memang karena pisah suami istri, bisa jadi si istrinya dicoret dari kakak dengan alasan meninggal padahal masih hidup. Kan ditanya nih, ini mana suami Anda misalnya kan? Di kakak kan ada di namanya, dia sudah meninggal, padahal sebenarnya suaminya pergi atau pisah, tapi kakaknya belum dipisahkan. Nah, ketika kita coret suaminya ketika yang hendak menggunakan hak pilih, dia nggak terdaftar. Kenapa? Anda dinyatakan sudah meninggal, padahal faktanya dia belum meninggal. Inilah problem-problem dalam konteks pendataan. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Iya. Ada masalah internal dan eksternal seperti itu ya. Oke, selanjutnya Bang Yul, bagaimana cara seseorang untuk mengecek dirinya itu sudah terdaftar sebagai pemilih untuk pemilu 2024 atau belum? Ya, begitu kita menetapkan DPS ya, kemarin kita sudah mensosialisasikan ke masyarakat. Pertama itu kan ditempelkan istilah kita ya, atau diletakkan, diumumkan di kantor-kantor kepala desa atau tempat-tempat umum yang bisa diakses. Nah, kemudian juga bisa melihat laman atau sosial media KPU. Tetapi barangkali masyarakat kan kalau tidak mau repot-repot ke kantor desa atau kelurahan misalnya ya, kita bisa mengeceknya, dan KPU sudah merilis situs atau laman yang bisa mengecek seseorang sudah terdaftar atau belum. Statusnya, itu dia namanya cek DPT online. Nanti bisa dilihat di sini ya. Cek DPT online.kpu.go.id. Nanti mungkin sini lihat. Nah, kita tinggal masukkan NIK kita saja. NIK nanti akan keluar otomatis. Begitu kita klik NIK, kita akan terlihat apakah sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar itu jelas di mana TPS-nya, TPS berapa. Kalau belum, di portal itu juga menyediakan proses pendaftaran. Bisa dijelaskan Bang proses pendaftaran? Ya, kita bisa mendaftar di situ. Kita nanti banyak syaratnya, memang kita harus mengupload identitas kita karena untuk diverifikasi oleh KPU setempat. Tidak. Jadi begitu kita lihat kita belum terdaftar, nih Anda belum terdaftar, sudah kita daftarkan. Itu dia prosesnya gitu. Dari laman itu sendiri juga bisa. Cek DPT online KPU.id itu. Artinya KPU sudah menyediakan mekanisme supaya warga atau pemilih nggak repot-repot harus datang ke kantor desa. Betul. Jadi sudah menyiapkan laman untuk itu gitu. Ya, kita harapnya warga Indonesia ini sudah lebih aktif. Betul. Mengecek data mereka. Tidak hanya menunggu. Betul. Tapi juga mengecek secara aktif ya. Status mereka gitu. Betul. Ya.
Oke, jika seseorang belum terdaftar sebagai pemilih tadi ya, Ya, prosesnya sudah ada. langkah yang harus dilakukan tadi Ya, bisa sebenarnya melalui juga, laman itu ya. kalau dia namanya tidak ada, dia bisa mendaftar menggunakan laman tersebut. Tapi kalau merasa susah atau sulit, terlalu rumit, dia bisa mendatangi kantor PPS tempat, PPS setempat. PPK setempat atau kantor KPU setempat dengan Oke. membawa bukti data dukung eKTP dan kartu keluarga. Jadi kalau nggak mau repot-repot ke kantor, kita bisa menggunakan aplikasi tadi gitu. Oke, untuk Udah. oke. Sampai kapan? Untuk proses ke depan bisa dijelaskan. Jadi gini, prosesnya kapan itu kan penetapan? gini. Pertama, daftar pemilih sementara dulu kita tetapkan. Nah, itu yang tadi ya, iya. 11 juta. Di Di Sumut. TPS, kemudian kita menerima masukan dan tanggapan masyarakat itu terakhir kemarin tanggal 2 Mei. 2 Mei sudah 2 Mei. selesai. Oke. Ya, begitu selesai kita menetapkan DPSHP namanya, daftar DPSHP, pemilih ya. sementara hasil Hasil perbaikan, perbaikan. masukan dari masyarakat tadi. Nah, Oke. setelah DPSHP itu ditetapkan, itu kita umumkan kembali. Oke, ada Masyarakat. Oke. Nah, masyarakat bisa memberikan tanggapan ulang. Ya, sorry cek ternyata namanya belum terdaftar, itu silakan memberikan tanggapan dan masukan. Sebelum nanti tanggal 21 Juni 2023 ditetapkan sebagai ditetapkan DPT. Karena setelah penetapan DPT itu tidak ada lagi menerima masukan dan tanggapan masyarakat 21 Juni 2023. tingkat kabupaten kota. Karena Oh, kan oke. yang menetapkan daftar pemilih daftar pemilih tetap itu adalah KPU kabupaten Kabupaten kota. kota. Kalau menurut ketentuannya KPU provinsi, KPU Republik Indonesia itu hanya merekapitulasi. Nah, jadi semua DPT Merekapitulasi daftar dari itu kabupaten direkap menjadi setelah rekapitulasi daftar pemilih tetap. Bukan daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap itu ditetapkan oleh KPU kabupaten kota karena mereka yang punya basis masyarakat nih kan. Iya. Ya kita kan nggak punya, istilahnya nggak ada punya pemilih kalau dianalogikan ya. Iya. KPU provinsi ini gitu. Yang punya itu KPU Kabupaten kota. Ya, betul. Nah, mereka lah yang menetapkan DPT. Oke. Nah, ini juga menjadi pesan kita gitu kan, tidak ada gaji masyarakat. Salah satu syarat pencalonan sekarang kan kemarin juga syarat caleg itu mereka wajib terdaftar sebagai pemilih, Syarat menjadi peserta pemilu ya. menjadi caleg. Menjadi caleg ya. Iya. Ya, benar-benar. Kalau dia nggak terdaftar di daftar pemilih tetap atau dalam daftar pemilih, dia tidak memenuhi syarat pasti di TPS oleh KPU kalau nggak terdaftar sebagai pemilih. Oke. Iya. Oke. Bisa menggugurkan dia gitu. Bisa menggugurkan dia. Iya. Ya. Oke, jadi itu ya tanggal 23 Juni berarti 21 Juni terakhir. 21 Juni 2023 terakhir, baru berikutnya nanti penetapan secara nasional di Nasional itu hanya merekapitulasi. Oh, hanya merekap. setelah itu hanya merekap. Nah, provinsi juga hanya merekap. Ya. Artinya setelah 21 Juni kalau ada masyarakat yang merasa belum terdaftar itu nggak bisa lagi berarti Bang? Gitu. Idealnya seperti itu. Idealnya Nah, seperti jadi, itu. tetapi mungkin nanti ada rekomendasi dari Bawaslu atau Iya. misalnya apa nanti masih dimungkinkan diakomodir di rekapitulasi berjenjang di tingkat provinsi dan nasional. Tetapi idealnya itu tidak lagi kalau Iya. menurut regulasi ya. Iya, Jadi kan benar, penetapan DPT itu di kabupaten kota. Ya, walaupun sebenarnya masih jauh dari Juni ke Februari 2024. Masih jauh. Tapi kan ya Nah, banyak kenapa? tahapan yang lain ya kan. Ya, karena ini akan berhubungan langsung dengan pengadaan surat suara. Benar. Karena jumlah surat suara yang disediakan di setiap TPS berdasarkan jumlah DPT-nya Jumlah DPT plus 2%, ya, sekian berapa persen? 2,5% kan? 2,5%. Nah, Ya. jadi itu penting gitu. Jadi kalau misalnya nggak ditetapkan sekarang jumlah pemilihnya, nggak tahu kita berapa surat suara yang harus dialokasikan di TPS. Di setiap TPS. Oke. Oke, Bang Yul, mungkin ada lagi yang mau disampaikan terkait dengan data pemilih untuk masyarakat Sumatera Utara ini khususnya? Ya, pertama selain mengecek nama kita seperti yang saya sampaikan tadi di laman KPU ini, cek DPT Cek online DPT itu, online, ya. ya kan, bagi masyarakat saya berharap untuk segera mengurus administrasi kependudukan. Oke. Karena kalau mereka tidak terdaftar dalam DPT, mereka masih diakomodir hak politiknya di daftar pemilih khusus DPK. DPK itu syaratnya mereka hanya punya KTP berdasarkan domisilinya di tempat dia memilih, ada eKTP-nya. Tapi memang perlakuannya beda dengan pemilih yang ada dalam DPT. Kalau yang dalam DPK itu memilihnya kan waktunya jam 12 sampai jam 1. Jam 1 ya. Ya, tapi kalau yang terdaftar dalam DPT mulai TPS dibuka jam 7 sampai jam 1 sudah bisa. Sudah bisa. Nah, jadi itu yang membedakan gitu.
Ya. Oke. Kita berharap masalah-masalah yang timbul di pemilu sebelumnya semakin bisa diatasin ya dengan penerapan metode de jure yang de jure mulai diterapkan untuk pemilu 2024. Iya. Gitu Jadi ya, karena kita khawatirkan ini kalau tidak ini diselesaikan dengan secara komprehensif, nanti sengketa pemilu selalu berurusan dengan daftar pemilih. Iya, benar. Sering kali berkaitan dengan data pemilih. Padahal kita sudah mendata seseorang, tapi biasanya kalau peserta pemilu kalau tidak ada kalau perselisihan hasil, mereka selalu menyalahkan, membawa membawa data pemilih menjadi salah satu alasan. Iya. Ya, banyak contoh kasus pemungutan suara ulang PSU di pilkada kemarin di 2020 terkait dengan data pemilih ini. Ini problem kita. Oke. Kita berharap KPU bisa merekapitulasi dengan seakurat mungkin, karena kita tahu sebenarnya nggak bisa juga 100%. Agak mustahil mencapai akurasi 100%. Tapi catatan ya, data ganda itu kita sudah selesaikan di tingkat Sumatera Utara 99,sekian%. Mantap. Jadi kita hanya misalkan sedikit. Dulu nggak ada itu data ganda, nggak dicatat. Kalau ganda ya sudah, nggak diapa-apain ya. Nggak diurus. Tapi kita akan selesaikan itu supaya tidak ada ganda dalam DPT kita. Ya. Karena sekali lagi tentunya pemilu yang baik, yang berkualitas itu akan sangat ditentukan dari data pemilih, karena itu akan menunjukkan bahwa negara itu menyediakan tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Yul, hak konstitusional warga yang sangat penting dan fundamental bagi penyelenggaraan pemilu. Demikian untuk podcast edisi kali ini, sampai ketemu di episode berikutnya.